Teman-teman semuanya, kita pasti setuju. Cinta merupakan hal yang paling menyenangkan dan membahagiakan dalam hidup kita. Ketika sudah merasakan cinta, kita cenderung menjadi pribadi yang lebih positif dari sebelumnya untuk mendapatkan perhatian dari lawan jenis. Namun, bagaimana jika cinta itu justru membuat kita menjadi pribadi yang lebih buruk dari sebelumnya, bahkan merugikan orang lain? Untuk itu, dengarkanlah kritik dan saran kami di Let's Be Hanger. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Daya Universe. Di sini kita akan membahas dan mempelajari bagaimana cinta bisa menghancurkan kita dan mengubah kepribadian kita menjadi lebih buruk dari contoh kasus dari kisah Ultraman Belial yang mungkin sangat-sangat mendebarkan. Kita pastinya setuju, cinta adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidup manusia. Cinta merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi sebagian orang. Seringkali seseorang berusaha mengimprovisasi diri sendiri demi mendapatkan pengakuan dan perhatian dari lawan jenisnya. Namun, bagaimana jika cinta justru mempengaruhi perilaku manusia menjadi lebih negatif? Ada berbagai macam definisi tentang apa itu cinta. Namun, pengertian cinta secara umum yang kita ambil adalah perasaan sayang atau ketertarikan secara konstan kepada sesuatu. Cinta seringkali diartikan sebagai sebuah emosi positif. Seseorang yang sedang kasmaran cenderung bersifat positif kepada orang lain karena dipenuhi oleh rasa kebahagiaan dan kesenangan dalam hidupnya. Perasaan ini dapat menimbulkan motivasi untuk menjadi lebih berani, memperbaiki diri, menjadi lebih dewasa, dan belajar mengenai diri sendiri atau bahkan orang lain. Akan tetapi, beberapa orang justru menjadi pribadi yang lebih buruk dari sebelumnya. Hal ini tergambar jelas dan terjadi pada salah satu karakter fiksi di serial Ultraman buatan Samurai Corporation, yaitu Ultraman Belial. Ultraman Belial adalah salah satu villain terkenal dari series Ultraman yang diproduksi oleh Samurai Production. Ia merupakan Ultraman jahat yang dibutakan oleh kekuatan dan ingin membalas dendam pada kampung halamannya. Pada series trilogi Ultra Galaxy 5 Absolute Conspiracy dan Ultra Galaxy 5 The Destiny Crossroad serta beberapa movie lainnya menjelaskan latar belakang kenapa Belial tadi berubah dari Ultraman yang dikenal dengan jiwa keadilan menjadi Ultraman jahat yang dipenuhi oleh kebencian. Pada awalnya, Belial adalah salah satu ksatria ultra yang paling kuat dan ambisius. Ia memiliki perasaan cinta kepada seseorang ultra perempuan bernama Mary, atau yang sekarang dijuluki oleh Mother of Ultra. Belial memiliki seorang teman sekaligus rival seperjuangan bernama Ken, yang nantinya dijuluki Father of Ultra. Saat keduanya selesai melaksanakan suatu misi, Ken mendapatkan ucapan selamat dari Mary. Dia juga mengungkapkan perasaannya kepada Ken. Belial yang mendengarnya ketika itu langsung kecewa. Dengan asumsi Mary menyukai pria yang kuat, Belial berusaha mencari kekuatan demi melampaui Ken. Dibutakan oleh keegoisan dan cinta, ia melakukan cara terlarang untuk memperoleh kekuatan, sehingga Belial dibuang dari kampung halamannya. Pada saat itulah Belial dirasuki oleh alien dan menjadi seseorang Ultraman jahat. Belial adalah Ultraman pejuang keadilan yang dibutakan oleh rasa dendam dan kekuatan karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Pada kasus ini, perubahan kepribadian Belial yang menjadi lebih buruk dari yang sebelumnya diakibatkan karena perasaan cinta yang tidak terbalaskan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa cinta memang menjadi salah satu faktor yang bisa merubah kepribadian seorang manusia. Namun, apakah skenario seperti ini ada di kehidupan nyata? Memang mungkin terdengar mustahil kejadian dengan motif cinta bisa mengubah kepribadian seseorang menjadi lebih buruk atau bahkan kriminal. Tetapi kenyataannya teman-teman semuanya, hal seperti ini memang terjadi. Bahkan tak jarang berujung kepada tindakan kriminal dan atau bahkan yang lebih buruk lagi. Dikutip dari video YouTube dari channel Kompas TV dengan judul 4 pelajar bunuh dan perkosa siswi SMP gara-gara cinta,
kriminolog, kejahatan yang luar biasa. Seorang siswi SMP menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh 4 orang siswa di bawah umur di Palembang. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan terhadap kasus tersebut hingga diketahui motif dari tindakan sang pelaku yang berumur kurang lebih 17 tahun adalah sakit hati karena lantaran cintanya ditolak oleh korban. Saat cinta ditolak, perasaan kecewa dan sedih muncul dalam jumlah besar yang berakibat pada perubahan kondisi mental menjadi tidak stabil. Situasi ini menyebabkan pikiran tidak jernih. Manusia cenderung melakukan sesuatu tanpa berpikir tentang konsekuensi di saat proses berpikir terhambat. Ada kemungkinan masalah seperti perundungan, definisi kekerasan dan bahkan pemerkosaan serta pembunuhan dapat terjadi. Persis yang terjadi kepada Belial. Dendam karena cinta yang tak terbalaskan, ia rela melakukan pembunuhan massal ke seluruh alam semesta. Oke, mari kita ambil salah satu bentuk lagi bagaimana efek negatif dari cinta ini. Bukan hanya itu saja, cinta juga menimbulkan rasa malas. Rata-rata seseorang yang sedang mabuk cinta sibuk akan urusan percintaan dan meninggalkan kewajibannya. Fokus dirinya terpusat kepada bagaimana cara agar pasangan tetap mencintai dirinya. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu bisa menimbulkan gangguan kecemasan berlebih akibat perbuatan tersebut. Kecemasan berlebih timbul akibat kekhawatiran hubungan akan renggang apabila perhatian yang diberikan kepada pasangan dirasa kurang cukup. Hal ini juga tergambarkan sangat jelas melalui karakter Ultraman Belial pada movie Ultraman Zero Revenge of Belial. Bentuknya yaitu, setelah Belial dikalahkan oleh Ultraman Zero, ia kabur menuju alam semesta lain dan membentuk armada dalam jumlah besar. Setelah belajar dari kegagalannya di masa lalu, ia khawatir dan cemas akan kalah untuk kedua kalinya oleh Ultraman Zero. Ternyata, cinta itu adalah pedang bermata dua. Cinta membuat seseorang bahagia dan di lain sisi juga bisa menjerumuskan kepada sesuatu yang lebih buruk. Hal ini tergambarkan dengan jelas pada karakter Ultraman Belial, yang dimana dari motif awalnya dia menganggap bahwa Mari menyukai pria yang lebih kuat sehingga dia berusaha mencari kekuatan dengan cara-cara apapun sehingga dia berakhir menjadi seorang Ultraman jahat yang takut dikalahkan oleh seorang anak kroco sementara. Akan tetapi, walaupun begitu teman-teman, supaya kita tidak mengalami dampak buruk dari cinta, ada beberapa cara mengendalikan perasaan cinta supaya kehidupan menjadi lebih baik. Pertama, jangan terlalu fokus kepada cinta. Oke, saya ulangi, jangan terlalu fokus terhadap cinta. Terlalu fokus kepada cinta juga bisa menyebabkan kewajiban dasar sebagai manusia terlalaikan. Karena hanya memikirkan karena ketika kita sedang dalam jatuh cinta, cenderung kita akan hanya berpikir bagaimana cara hubungan asmara kita tadi dapat terus terjaga dan dapat bertahan dalam waktu lama. Selain itu, tingkat produktivitas kita juga bisa menurun teman-teman semuanya. Berikutnya, jangan biarkan cinta mengendalikan diri kamu. Seseorang yang mabuk cinta dalam jangka waktu tertentu akan berpotensi kehilangan logika dan cara berpikir yang objektif. Terlalu fokus kepada asmara menyebabkan kesulitan pengambilan keputusan yang krusial yang nantinya berpengaruh kepada masa depan. Dan juga bisa mempengaruhi pengambilan keputusan yang bersifat objektif. Karena kita cenderung ketika dalam masa-masa percintaan itu hanya mengambil keputusan yang subjektif yang hanya akan menguntungkan keadaan hubungan asmara kita pada saat itu. Terakhir adalah mencari pasangan yang memiliki ideologi cinta yang persis sama dengan diri kita sendiri. Hal ini sangat diperlukan teman-teman. Karena untuk membatasi cinta agar tidak melewati batas dan mempengaruhi kehidupan pribadi teman-teman. Tentunya beberapa tips ini hanya salah satu dari sebagian banyak sekali tips-tips untuk agar kita tidak bisa dikendalikan oleh cinta dan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Namun teman-teman,
Walaupun teman-teman mungkin merasa agak kurang nyaman dengan tips-tips ini, mungkin teman-teman berpendapat saya bisa kok mengendalikan cinta walaupun saya masih melakukan hal tersebut. Oke, memang mungkin tips ini tidak untuk semua orang, tetapi tips ini memang sudah terbukti secara ilmiah teman-teman, dan ada bukti-bukti sosialnya bahwa ketika kita melaksanakan beberapa tips yang saya berikan tadi, mungkin teman-teman akan menjadi pribadi yang lebih baik dalam keadaan masih memiliki sebuah hubungan asmara pada orang lain. Karena memang pada akhirnya tidak semua orang memiliki pengalaman asmara yang sama. Cinta adalah bagian dari kehidupan manusia yang sangat penting. Bahkan beberapa orang menantikan kehadiran cinta dalam hidupnya. Tidak dapat dipungkiri, cinta bisa mengarahkan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Namun sebaiknya, seperti yang digambarkan pada karakter Ultraman Belial, kita bisa melihat dan mempelajari bahwa cinta itu bisa saja mengubah kepribadian kita menjadi lebih buruk. Terbukti dengan adanya perbuatan keji yang berakar dari cinta itu sendiri, sebuah perbuatan kriminal ataupun yang lebih buruk yang bermotif dari percintaan. Akan tetapi, ada banyak sekali cara agar kita bisa mengendalikan perasaan cinta tersebut. Kita berhasil mendapat pelajaran dari kisah seorang Ultraman yang mungkin hanya sebuah kartun anak-anak. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah asmaranya, yaitu Ultraman Belial, yang mungkin hanya terkesan sebagai sebuah kartun anak-anak yang mungkin hanya menjadi sebuah isi untuk menaklukkan orang dewasa, tapi kita bisa menafsirkannya untuk mencapai nilainya sendiri kisah tersebut. Namun teman-teman semuanya perlu digarisbawahi, bukan berarti cinta adalah perasaan yang salah ya. Karena cinta itu halal, cinta itu memang adalah suatu hal yang benar. Kita wajar memiliki perasaan cinta terhadap sesuatu ataupun seseorang, karena itu sekali lagi adalah hal yang manusiawi. Oke, mohon maaf. Tapi pada akhirnya kembali kepada teman-teman semuanya, sesuatu yang berlebihan itu sangat tidak boleh teman-teman ya, anjas. Oleh karena itu teman-teman, mungkin sekian presentasi dari saya. Video ini mungkin saya akhiri sampai di sini. Untuk teman-teman yang ingin menyampaikan kritikannya terhadap poin-poin cinta ini, juga boleh diskusikan di kolom komentar seperti biasa. Asik. Dan jika teman-teman ingin memberikan saran kepada kami membuka peluang yang sebesar-besarnya dari teman-teman. Kami menerima kritik dalam bentuk apapun, namun dalam garis bawahi kritik yang bersifat membangun. Dan teman-teman semuanya, channel ini baru dan saya hanya seorang diri. Walaupun memang ada beberapa orang yang mensupport saya dalam hal ini, tapi ya overall saya mengerjakan video ini sendiri-sendiri. Jadi coba berikan teman-teman saran dan kritik yang bersifat membangun, jangan hanya menghujat, karena itu mungkin hanya akan membuat saya down ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Jika teman-teman menyukai video ini, saya mohon dengan saran silakan subscribe channel ini, karena biar teman-teman tidak ketinggalan info menarik dan juga presentasi dari saya yang mungkin bisa membangun. Dan jangan lupa teman-teman, akan ada lagi banyak segmen video yang mungkin bisa membuat teman bergebu-gebu lagi. Oke teman-teman, like jika videonya Anda sukai, komen untuk memberikan kritik dan saran atau memberikan tanggapan, atau mungkin jika ingin berdiskusi dengan kami, dan juga share kepada teman-teman kalian jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat dan membangun. Oke teman-teman semuanya, jika saya masih bernafas pada esok harinya, mudah-mudahan kita masih bisa bertemu. Untuk itu, terima kasih semuanya sudah menonton dan mendengarkan ocehan saya. Stay kritis and life more. Ciao.